Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sumarni SPD dari SD Negeri 232 Koro, Kabupaten Sinjai, calon guru penggerak Angkatan 9, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, proses pembelajaran yang didominasi oleh guru. Dalam proses pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Ini berarti bahwa dalam proses pembelajaran, guru bertindak sebagai subjek. Yang kedua, kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi, mencapai KKM dengan mengutamakan aspek kognitif. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pendidikan saja, akan tetapi sejatinya ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, suasana kelas yang tertib, tenang, disiplin, dan memahami materi merupakan fokus utama guru. Selanjutnya, murid kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka jenuh dan tidak bersemangat. Kemudian ketika saya menanyakan kepada murid, ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, kurang memahami karakteristik peserta didik. Terkadang saya ingin murid diam mendengarkan penjelasan saya. Nah, di sini saya tidak memahami bahwa karakteristik murid berbeda-beda. Mereka punya keunikan masing-masing. Ada murid yang bisa belajar audio, ada murid yang bisa belajar visual ataupun audio visual. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan murid. Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, mengemas pembelajaran secara menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar murid meningkat. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber untuk belajar. Dan terakhir adalah memahami karakteristik peserta didik. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang saya akan lakukan antara lain, yang pertama, menerapkan pendidikan karakter agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, budaya setempat. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar peserta didik lebih antusias, tidak merasa bosan, dan merasa nyaman mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, menerapkan sistem AMOM, yaitu pendidikan menuntun bukan menuntut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama,
Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan tidak hanya menekankan pada kemampuan kognitifnya saja, tapi perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid atau menghamba pada murid. Sekian pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.